Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bangunan-bangunan kuno berdiri tegak, menantang waktu dan perubahan zaman. Mereka adalah saksi bisu sejarah manusia, menyimpan rahasia dan kisah yang tak terhitung jumlahnya. Dari kuil-kuil megah hingga rumah-rumah sederhana, struktur-struktur ini telah bertahan selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Namun yang lebih menakjubkan, beberapa di antaranya masih digunakan hingga hari ini, menjalankan fungsi yang sama seperti saat pertama kali dibangun. Melalui arsitektur dan desain mereka yang unik, bangunan-bangunan tertua ini membuka jendela ke masa lalu. Mereka mengungkapkan keahlian, inovasi, dan kegigihan para pendahulu dalam menghadapi tantangan alam dan waktu. Dari teknik konstruksi hingga bahan bangunan, setiap aspek menceritakan kisah peradaban manusia. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 bangunan tertua di dunia yang masih aktif digunakan, mengungkap keajaiban arsitektur dan ketahanan mereka yang luar biasa. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe, supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Basilika Santa Sabina. Basilika Santa Sabina yang terletak di Bukit Aventine di Roma, Italia, merupakan salah satu gereja tertua dan paling bersejarah di kota tersebut. Pembangunannya dimulai pada tahun 422 Masehi dan selesai pada tahun 432 Masehi atas perintah Petrus dari Iliria, seorang pendeta Dalmatia. Gereja ini didirikan di atas situs yang sebelumnya merupakan rumah Santa Sabina, seorang wanita kaya yang dieksekusi karena memeluk agama Kristen, dan dekat dengan bekas kuil Dewi Juno. Basilika ini awalnya berfungsi sebagai gereja paroki dan kemudian menjadi markas besar Ordo Dominikan sejak abad ke-13. Saat ini, Santa Sabina tetap menjadi gereja yang aktif dan juga berfungsi sebagai basilika minor serta gereja titular untuk para kardinal. Arsitektur Santa Sabina mencerminkan gaya basilika Kristen awal dengan desain persegi panjang sederhana yang terdiri dari 3 nef, 1 nef tengah, dan 2 nef samping. Gereja ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 30 meter. Salah satu fitur uniknya adalah 24 kolom marmer Korintia yang berasal dari kuil Juno Regina yang berdekatan, menunjukkan praktik umum penggunaan kembali material dari bangunan pagan. Basilika ini terkenal karena pintu kayu berukir dari abad ke-5 yang menampilkan adegan-adegan Alkitab, termasuk yang dianggap sebagai penggambaran penyaliban Yesus tertua yang diketahui. Interior gereja sangat terang berkat jendela-jendela besar di kelestory dan fasad. Santa Sabina dianggap sebagai basilika gerejawi tertua di Roma yang masih mempertahankan gaya arsitektur aslinya. Meskipun telah mengalami beberapa renovasi dan restorasi sepanjang sejarahnya, gereja ini tetap menjaga sebagian besar karakteristik aslinya. Renovasi besar dilakukan pada abad ke-9 ketika gereja ini dimasukkan ke dalam area pertahanan. Pada abad ke-16 dan 17, interior gereja direnovasi oleh arsitek terkenal seperti Domenico Fontana dan Francesco Borromini. Namun, upaya restorasi pada abad ke-20 bertujuan untuk mengembalikan gereja ke penampilan aslinya yang lebih sederhana. Mosaik aspek asli dari abad ke-5 telah diganti dengan fresko serupa oleh Taddeo Zuccari pada 1559. Meskipun banyak dekorasi mosaik asli telah hilang, inskripsi dedikasi abad ke-5 yang penting masih bertahan, memberikan bukti sejarah yang berharga tentang asal-usul gereja spiritual. Pantheon. Pantheon, salah satu bangunan paling ikonik di Roma, memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 27 sebelum Masehi ketika Marcus Vipsanius Agrippa membangun kuil pertama di lokasi tersebut. Namun, bangunan ini mengalami 2 kali kebakaran dan dibangun kembali dengan struktur yang kita lihat saat ini berasal dari masa pemerintahan Kaisar Hadrian sekitar tahun 126 Masehi. Arsitektur Pantheon sangat unik dan revolusioner untuk zamannya, dengan ciri khas utamanya berupa kubah beton tanpa penyangga terbesar di dunia, berdiameter 43,4 meter. Kubah ini memiliki oculus atau lubang di puncaknya yang berdiameter 9 meter, memungkinkan cahaya alami masuk dan menciptakan efek pencahayaan yang dramatis. Desain interior Pantheon juga menakjubkan dengan lantai marmer berpola dan dinding yang dihiasi dengan panel marmer berwarna-warni.
Portiko atau serambi depan Pantheon didukung oleh 16 kolom granit raksasa, masing-masing setinggi 11,8 meter dan berdiameter 1,5 meter, yang diimpor dari Mesir. Fungsi Pantheon telah berubah sepanjang sejarahnya. Awalnya dibangun sebagai kuil untuk semua dewa Romawi, kemudian pada tahun 609 Masehi diubah menjadi gereja Kristen yang didedikasikan untuk Santa Maria dan para martir. Saat ini, Pantheon masih berfungsi sebagai gereja sekaligus menjadi objek wisata dan situs bersejarah yang populer. Dengan usia hampir 2000 tahun, Pantheon memegang rekor sebagai bangunan tertua di dunia yang masih digunakan secara aktif. Keawetan Pantheon sebagian besar disebabkan oleh teknik konstruksi Romawi yang canggih dan penggunaan bahan bangunan berkualitas tinggi. Beton Romawi yang digunakan dalam pembangunan Pantheon memiliki komposisi unik yang mencakup abu vulkanik dan kapur, memberikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa beton ini mengandung butiran kapur yang memungkinkan struktur untuk menyembuhkan diri dari retakan kecil, berkontribusi pada ketahanannya yang luar biasa. Meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi dan restorasi sepanjang sejarahnya, Pantheon tetap mempertahankan sebagian besar struktur dan desain aslinya. Kondisi bangunan ini tetap sangat baik berkat upaya preservasi yang berkelanjutan, memungkinkan pengunjung modern untuk mengagumi keajaiban arsitektur Romawi kuno ini dalam kondisi yang hampir sama seperti 2000 tahun yang lalu. Hagia Sophia. Hagia Sophia dibangun pada 537 Masehi atas perintah Kaisar Justinian I. Merupakan salah satu bangunan tertua di Eropa yang masih digunakan hingga saat ini. Terletak di Istanbul, Turki, bangunan ikonik ini telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah selama hampir 1500 tahun. Hagia Sophia awalnya dibangun sebagai gereja Ortodoks Yunani dan menjadi pusat spiritual Kekaisaran Bizantium selama hampir 1 milenium. Arsitektur Bizantium yang megah terlihat jelas dalam desainnya, dengan kubah pusat yang menakjubkan berdiameter lebih dari 31 meter, menjadikannya salah satu struktur kubah terbesar di dunia pada masanya. Keajaiban arsitektur ini tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga tercermin dalam dekorasi interior yang kaya. Dinding-dindingnya dihiasi dengan marmer berwarna-warni dan mosaik rumit yang menggambarkan adegan-adegan religius, menciptakan suasana kemegahan dan keagungan yang luar biasa. Sejarah Hagia Sophia penuh dengan perubahan fungsi yang mencerminkan pergolakan politik dan budaya di kawasan tersebut. Setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453, Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Perubahan ini membawa modifikasi signifikan pada struktur dan dekorasi bangunan, termasuk penambahan 4 menara dan penutupan sebagai mosaik Kristen. Namun banyak elemen arsitektur asli tetap dipertahankan, menciptakan perpaduan unik antara tradisi Kristen dan tradisi Islam. Pada tahun 1934, di bawah pemerintahan sekuler Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia diubah menjadi museum, memungkinkan pengunjung dari berbagai latar belakang untuk mengagumi keindahan dan sejarahnya. Keputusan ini bertahan hingga Juli 2020, ketika pemerintah Turki memutuskan untuk mengubah kembali Hagia Sophia menjadi masjid, menandai babak baru dalam sejarah panjangnya. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan fungsi, Hagia Sophia tetap menjadi simbol keagungan arsitektur dan sejarah yang tak tergoyahkan. Kubah besarnya yang didukung oleh 4 lengkungan pendukung dan 2 semi kubah, serta nef yang luas, terus memikat pengunjung dari seluruh dunia. Kastil San Angelo. Kastil San Angelo, juga dikenal sebagai Mausoleum Hadrian, merupakan salah satu bangunan paling ikonik di Roma yang memiliki sejarah panjang dan beragam. Dibangun antara tahun 123 hingga 139 Masehi atas perintah Kaisar Hadrian sebagai makam untuk dirinya dan keluarganya. Bangunan ini telah berdiri tegak selama lebih dari 1880 tahun hingga tahun 2023. Struktur silindris yang megah ini awalnya dirancang sebagai mausoleum, namun selama berabad-abad telah mengalami berbagai perubahan fungsi yang mencerminkan dinamika sejarah Roma. Pada abad ke-6, bangunan ini diubah menjadi benteng oleh Paus Gregorius I, kemudian berfungsi sebagai kastil kepausan pada abad pertengahan, dan bahkan pernah menjadi penjara.
Saat ini, Kastil San Angelo berfungsi sebagai museum nasional, menjadikannya salah satu bangunan tertua di Roma yang masih aktif digunakan. Arsitektur Kastil San Angelo merupakan perpaduan unik dari berbagai periode sejarah, mencerminkan lapisan-lapisan peradaban yang telah meninggalkan jejaknya pada struktur ini. Bangunan asli berbentuk silinder dan diameter 64 meter ini dibangun dari batu travertin dan tufa, dengan patung-patung marmer menghiasi bagian atasnya. Selama abad pertengahan ditambahkan benteng dan tembok yang mengelilinginya, sementara pada masa Renaissance, ruang-ruang interior dihias dengan fresko dan ornamen yang mewah. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah patung malaikat Mikael di puncak kastil, yang ditambahkan pada abad ke-18 dan memberikan nama San Angelo pada bangunan ini. Meskipun telah mengalami banyak perubahan dan renovasi, elemen-elemen dari struktur asli Romawi masih dapat dilihat, terutama di bagian bawah bangunan. Keberadaan Kastil San Angelo telah bertahan selama hampir 2 milenium sambil terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, menjadikannya saksi hidup dari sejarah panjang dan kompleks kota Roma. Istana Diocletianus. Istana Diocletianus, sebuah kompleks arsitektur megah yang dibangun pada akhir abad ke-3 Masehi, merupakan bukti keagungan kekaisaran Romawi. Kaisar Diocletianus memerintahkan bangunan istana ini sebagai tempat peristirahatannya setelah pensiun pada 1 Mei 305 Masehi. Berlokasi di sebuah semenanjung dekat kota Salona, ibu kota provinsi Romawi Dalmatia. Istana ini menempati area seluas sekitar 30.400 meter persegi. Strukturnya menggabungkan elemen villa mewah dan benteng militer dengan tembok tebal yang dilengkapi menara pengawas dan gerbang besar di setiap sisinya. Denah istana berbentuk persegi panjang tidak beraturan dengan ukuran sekitar 160 meter x 190 meter, terbagi menjadi 2 bagian utama. Bagian selatan diperuntukkan bagi apartemen kaisar dan bangunan keagamaan, sementara bagian utara difungsikan sebagai kompleks perumahan untuk prajurit dan pelayan. Setelah Diocletianus wafat, istana ini sempat ditinggalkan selama beberapa abad hingga abad ke-7 ketika penduduk setempat berlindung di dalamnya dari serangan bangsa Kroasia. Sejak saat itu, istana Diocletianus mulai bertransformasi menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang membangun rumah dan usaha mereka di dalam kompleks istana. Proses urbanisasi organik ini berlanjut hingga abad pertengahan, mengubah istana menjadi kota Spalato yang kini dikenal sebagai Split. Signifikansi istana Diocletianus terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Romawi yang masih bertahan dan terus digunakan hingga saat ini. Kondisi istana secara keseluruhan terpelihara dengan baik meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan adaptasi selama berabad-abad. Saat ini, Istana Diocletianus berfungsi ganda sebagai situs bersejarah dan pusat kehidupan kota Split. Kompleks ini menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 penduduk dengan berbagai toko, restoran, dan bisnis yang beroperasi di dalamnya. Peristil, halaman utama istana, masih digunakan untuk acara-acara publik dan festival budaya. Beberapa bangunan kuno telah diubah fungsinya seperti Mausoleum Diocletianus yang kini menjadi Katedral Saint Domnius. Istana ini juga menjadi daya tarik wisata utama, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya yang ingin menyaksikan perpaduan unik antara kehidupan modern dan sejarah kuno. Pengakuan UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1979. Puil Nanshan. Puil Nanshan yang terletak di Provinsi Shaanxi, Cina, merupakan salah satu bangunan kayu tertua yang masih berdiri dan digunakan di negara tersebut. Dibangun pada tahun 782 Masehi selama masa dinasti Tang, kuil ini telah bertahan selama lebih dari 1.200 tahun dan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah Buddha. Keberadaan kuil Nanshan menjadi bukti nyata keahlian arsitektur dan teknik konstruksi kayu Tiongkok kuno yang luar biasa. Balai utama kuil ini yang merupakan struktur asli dari abad ke-8 menampilkan gaya arsitektur Tang yang khas dengan atap pelana sederhana dan tiang-tiang kayu yang kokoh. Meskipun berukuran relatif kecil dibandingkan dengan kompleks kuil lainnya, kuil Nanshan memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tak ternilai. Struktur utamanya memiliki denah persegi panjang dengan ukuran sekitar 10 meter x 11 meter. Atap kuil ditopang oleh sistem bracket kayu yang rumit yang dikenal sebagai daugong.
tanpa menggunakan paku logam. Teknik ini memungkinkan bangunan untuk menahan gempa bumi dan bertahan selama berabad-abad. Interior kuil dihiasi dengan lukisan dinding dan patung-patung Buddha yang indah, beberapa di antaranya diperkirakan berasal dari masa pembangunan awal. Salah satu fitur unik kuil Nanchan adalah penggunaan tiang-tiang kayu yang sedikit miring ke dalam, teknik yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas struktural bangunan. Kuil ini juga memiliki teras depan yang luas yang berfungsi sebagai area transisi antara ruang sakral di dalam dan lingkaran luar. Penemuan dan penelitian kuil Nanchan pada tahun 1937 oleh sejarawan arsitektur Liang Xicheng membuka wawasan baru tentang evolusi arsitektur kuil Tiongkok. Studi lebih lanjut telah mengungkapkan bahwa banyak elemen desain dan teknik konstruksi yang digunakan dalam kuil Nanchan menjadi prototipe untuk arsitektur kuil di era berikutnya. Meskipun telah mengalami beberapa renovasi selama sejarahnya yang panjang, sebagian besar struktur asli kuil Nanchan tetap utuh, menjadikannya sumber yang tak ternilai bagi para sejarawan dan arsitek yang mempelajari teknik bangunan Tiongkok kuno. Status kuil Nanchan sebagai salah satu bangunan kayu tertua yang masih digunakan di Cina telah menjadikannya objek studi yang penting dan tujuan ziarah bagi umat Buddha serta wisatawan yang tertarik pada sejarah dan arsitektur Tiongkok. Kuil Horyuji. Kuil Horyuji yang terletak di prefektur Nara, Jepang, memiliki sejarah panjang dan signifikasi budaya yang luar biasa. Didirikan pada tahun 607 Masehi oleh Pangeran Shotoku dan Kaisar Suiko, Horyuji merupakan salah satu kuil Buddha tertua di Jepang. Kuil ini terkenal karena memiliki bangunan kayu tertua di dunia yang masih berdiri dan digunakan hingga saat ini. Kompleks kuil ini terdiri dari dua area utama, yaitu Saingaran atau Kompleks Barat dan Toingaran atau Kompleks Timur. Di antara struktur yang paling mengesankan di Horyuji adalah pagoda 5 lantai yang mencapai ketinggian 32,5 meter. Pagoda ini dianggap sebagai pagoda 5 lantai tertua di Jepang dengan analisis lingkaran pohon pada tiang pusatnya menunjukkan bahwa kayunya berasal dari pohon yang ditebang pada tahun 594. Selain pagoda, aula utama atau kondo juga merupakan salah satu bangunan tertua di kompleks ini, menyimpan berbagai harta karun Buddha yang penting. Pengakuan terhadap nilai sejarah dan budaya Horyuji semakin diperkuat ketika UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1993, menjadikannya situs warisan dunia pertama di Jepang. Penetapan ini didasarkan pada signifikansi Horyuji sebagai bukti pertukaran budaya antara Jepang, Cina, dan Korea, serta perannya sebagai kapsul seni Buddha dari abad ke-6 hingga ke-75. Yang membuat Horyuji semakin istimewa adalah fungsinya yang berkelanjutan sebagai kuil Buddha aktif selama lebih dari 1400 tahun. Sejak pendiriannya di awal abad ke-7, Horyuji terus melaksanakan praktik agama, mengadakan upacara dan ritual di kompleksnya hingga hari ini. Peran Horyuji sebagai pusat pengajaran agama Buddha di Jepang telah berlangsung selama periode Asuka, mencerminkan pengaruh yang mendalam tentang Pangeran Shotoku dalam menyebarkan ajaran Buddha di Jepang. Melalui arsitekturnya yang terpelihara dengan baik dan karya seni yang ada di dalamnya, Horyuji terus menjadi jendela unik ke masa awal perkembangan Buddha di Jepang dari periode Asuka, ketika bangsa ini mengalami transformasi budaya yang pesat. Boa Gardur. Kirju Boar Garour, juga dikenal sebagai King's Farm, merupakan salah satu rumah kayu tertua di dunia yang masih dihuni hingga saat ini. Terletak di Pulau Streymoy, Kepulauan Faroe, bangunan bersejarah ini telah berdiri tegak selama lebih dari 900 tahun. Dibangun pada abad ke-11, Kirkju Boar Garour awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal uskup dan seminari untuk keuskupan Kepulauan Faroe. Rumah pertanian ini dibangun menggunakan kayu apung dari Norwegia yang sangat berharga di Kepulauan Faroe karena kelangkaan pohon di wilayah tersebut. Setelah reformasi Protestan pada tahun 1538, properti ini disita oleh Raja Denmark dan kemudian disewakan pada keluarga Paturson pada tahun 1550. Sejak saat itu, Kirkju Boar Garour telah dihuni oleh 17 generasi keluarga Paturson, dengan putra tertua selalu mengambil alih sewa dan mendapat julukan King's Farmer. Selama hampir 500 tahun, dari tahun 1550 hingga saat ini, rumah ini telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Faroe
Meskipun demikian, keluarga Patterson tetap menghuni dan merawat bangunan bersejarah ini. Saat ini, Kirkju Bargarour berfungsi ganda sebagai rumah tempat tinggal dan peternakan aktif. Penjaga saat ini masih memelihara domba dan sapi, meneruskan tradisi pertanian yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, rumah ini juga menjadi objek wisata yang populer, memungkinkan pengunjung untuk melihat interior yang dipenuhi artefak kuno dan merasakan sejarah panjang bangunan ini. Kirkju Bargarour tetap menjadi rumah pertanian terbesar di Kepulauan Faroe, mempertahankan struktur aslinya dengan atap rumput tradisional. Keberadaan Kirkju Bargarour telah bertahan selama berabad-abad, menjadikannya saksi bisu perjalanan sejarah Kepulauan Faroe dan masa kejayaan keuskupan Katolik hingga era modern. Statusnya sebagai salah satu rumah kayu tertua yang masih dihuni di dunia, menjadikan Kirkju Bargarour sebagai warisan budaya yang tak ternilai, tidak hanya bagi Kepulauan Faroe tetapi juga sejarah arsitektur dunia. Amphitheater Arles. Amphitheater Arles, sebuah monumen bersejarah yang megah, dibangun pada tahun 90 Masehi selama masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Terletak di kota Arles, Prancis Selatan, amphitheater ini merupakan salah satu struktur Romawi yang paling terpelihara dengan baik di dunia. Dengan kapasitas lebih dari 20.000 penonton, amphitheater ini awalnya digunakan untuk pertarungan gladiator dan hiburan publik lainnya selama lebih dari 4 abad. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, amphitheater Arles mengalami transformasi fungsi yang signifikan. Dari abad ke-5 hingga akhir abad ke-18, bangunan ini beralih fungsi menjadi benteng pertahanan dengan 4 menara yang kokoh. Lebih dari 200 rumah dibangun di dalamnya, mengubahnya menjadi sebuah kota kecil yang mandiri, lengkap dengan alun-alun di tengah arena dan 2 kapel. Perubahan drastis ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan keamanan dan pemukiman pada masa abad pertengahan. Proses restorasi amphitheater Arles dimulai pada awal abad ke-19, tepatnya antara tahun 1826 dan 1830. Selama periode ini, rumah-rumah yang ada di dalam amphitheater dibongkar, mengembalikan struktur ke bentuk aslinya sebagai arena pertunjukan. Sejak tahun 1830, amphitheater ini mulai digunakan kembali untuk acara publik, terutama sebagai arena adu banteng yang menjadi tradisi yang berlanjut hingga saat ini. Amphitheater ini memiliki dimensi yang mengesankan dengan panjang 136 meter dan lebar 109 meter. Strukturnya terdiri dari 2 tingkat tribun penonton yang mengelilingi area oval, dilengkapi dengan sistem galeri yang rumit, sistem drainase yang canggih, serta koridor dan tangga untuk akses penonton. Keunikan dan nilai sejarahnya yang luar biasa membuat amphitheater Arles bersama dengan monumen Romawi dan Romesque lainnya di kota Arles terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981. Saat ini, amphitheater Arles tetap menjadi pusat kegiatan budaya yang hidup. Selain pertunjukan adu banteng tradisional, amphitheater ini juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara seperti konser musik, festival film, dan pertunjukan teater, terutama selama musim panas. Kuil Mundeswari. Kuil Mundeswari yang terletak di negara bagian Bihar, India, dianggap sebagai kuil Hindu tertua yang masih berfungsi di dunia. Diperkirakan dibangun pada tahun 108 Masehi, kuil ini telah bertahan selama hampir 2 milenium dan tetap menjadi tempat pemujaan yang aktif hingga saat ini. Kuil ini didedikasikan untuk pemujaan Dewi Durga dan Dewa Siva, 2 figur penting dalam panteon Hindu. Arsitektur kuil Mandeswari sangat unik dan langka, dengan struktur berbentuk oktagonal yang tidak umum ditemukan pada kuil-kuil Hindu lainnya. Bentuk oktagonal ini menjadikannya salah satu contoh arsitektur kuil paling awal yang masih ada, memberikan wawasan berharga tentang evolusi desain kuil Hindu. Keunikan dan signifikansi sejarah kuil Mundeswari telah diakui oleh pemerintah India. Sejak tahun 1915, kuil ini telah menjadi situs yang dilindungi oleh Archaeological Survey of India, lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya negara tersebut. Status ini memastikan bahwa kuil mendapatkan perawatan dan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Meskipun telah berusia lebih dari 1.900 tahun, kuil ini masih mempertahankan banyak fitur arsitektur aslinya. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran rumit yang menggambarkan berbagai dewa dan dewi Hindu, serta motif-motif geometris yang kompleks.
Lokasi kuil di puncak Bukit Pawara dengan ketinggian sekitar 183 meter menambah kesan megah dan spiritual. Para peziarah harus mendaki tangga curam untuk mencapai kuil, sebuah perjalanan yang dianggap sebagai bagian dari pengalaman spiritual. Di dalam kuil terdapat patung-patung kuno Dewi Durga dan Dewa Siva, serta sebuah lingga 4 wajah yang langka, yang merupakan representasi simbolis dari Dewa Siva. Keberadaan kuil yang berkelanjutan sebagai tempat ibadah aktif selama berabad-abad menjadikannya bukti hidup dari kesinambungan tradisi Hindu di India yang berkelanjutan. Biara Saint Catherine. Biara Saint Catherine yang terletak di kaki Gunung Sinai di Mesir merupakan salah satu monumen paling menakjubkan dalam sejarah kekristenan. Didirikan antara tahun 548 dan 565 Masehi atas perintah Kaisar Bizantium Justinian I, biara ini memiliki keunikan sebagai biara Kristen tertua di dunia yang masih aktif digunakan secara terus-menerus sejak pendiriannya hingga saat ini. Arsitektur Bizantium yang megah dan terpelihara dengan baik menjadi ciri khas biara ini, mencerminkan keagungan era Kekaisaran Romawi Timur. Dinding-dinding biara yang kokoh, dengan ketebalan bervariasi antara 1,80 hingga 2,20 meter, masih mempertahankan benteng dan tembok pembatas aslinya di bagian banyak tempat. Gereja utama biara, yang dikenal sebagai Basilika Transfigurasi, merupakan contoh luar biasa dari arsitektur abad ke-6 dengan atap kayu asli yang hampir utuh dan 3 prasasti dedikasi yang menunjukkan periode pembangunannya. Biara ini juga mencakup struktur penting lainnya, termasuk perpustakaan yang menyimpan koleksi manuskrip langka, kapel-kapel kecil, dan bahkan sebuah masjid Fatimid dari abad ke-12. Keunikan dan nilai sejarahnya yang luar biasa membuat UNESCO menetapkan Biara Saint Catherine beserta area sekitarnya sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2002. Penetapan ini mengakui pentingnya biara tidak hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai bukti nyata interaksi antara arsitektur, seni, dan lanskap alam yang menakjubkan. Meskipun telah berusia lebih dari 1.400 tahun, Biara Saint Catherine tetap berfungsi sebagai komunitas monastik yang aktif, mempertahankan tradisi spiritual dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Para biarawan yang tinggal di sana terus menjalankan ritual dan praktik keagamaan sehari-hari, sambil juga mau menjaga warisan sejarah dan artistik yang tak ternilai harganya. Kastil Rheinstein. Kastil Rheinstein yang terletak di tepi sungai Rhein di Rhineland-Palatinate, Jerman, memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-13. Pembangunan awal kastil ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1316 sampai 1317, meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa fondasi awalnya mungkin sudah ada sejak akhir abad ke-13. Kastil ini awalnya dibangun sebagai pos bea cukai untuk Kekaisaran Jerman dan untuk mengawasi larangan pembangunan kembali Kastil Reichenstein di dekatnya. Pada awalnya, kastil ini dikenal dengan nama Volksburg atau Festburg, dan kemudian berganti nama menjadi Königstein. Selama beberapa abad, Kastil Rheinstein mengalami berbagai perubahan kepemilikan dan fungsi. Dari abad ke-14 hingga ke-17, kastil ini disewakan kepada para uskup agung Mainz. Namun, setelah tahun 1572, kastil mulai mengalami kemerosotan karena tidak lagi menguntungkan untuk dikelola. Pada awal abad ke-19, kastil ini telah menjadi reruntuhan. Titik balik dalam sejarah Kastil Rheinstein terjadi pada 31 Maret 1823 ketika Pangeran Friedrich Wilhelm Ludwig dari Prusia membeli reruntuhan kastil. Ini menandai awal dari periode renovasi dan rekonstruksi besar-besaran yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1829. Rekonstruksi ini dilakukan di bawah arahan arsitek terkenal Claudius von Lausaux dan muridnya Wilhelm Kuhn. Pangeran Friedrich menamai ulang kastil menjadi Rheinstein karena lokasinya yang mengesankan di atas tebing yang langsung menghadap sungai Rhein. Setelah renovasi, Kastil Rheinstein menjadi kediaman favorit Pangeran Friedrich dan menjadi tuan rumah bagi banyak kepala negara termasuk Ratu Victoria dari Inggris dan Permaisuri Alexandra Feodorovna dari Rusia. Pada tahun 1842, sebuah kapel dan kripta keluarga kerajaan ditambahkan ke kompleks kastil. Saat ini, Kastil Rheinstein berfungsi sebagai museum yang terbuka untuk umum, mempertahankan banyak fitur arsitektur aslinya.
Kastil ini memiliki jembatan angkat dan portcullis yang masih berfungsi, menunjukkan arsitektur dan pertahanan abad pertengahan. Taman kastil yang dikenal sebagai Burgunder Garden memiliki taman anggur Burgundi berusia 500 tahun yang masih menghasilkan buah anggur. Ruangan paling mengesankan di kastil adalah Ritelsal atau Aula Kesatria, yang menjadi jendela kaca patri indah dan lukisan 3 dimensi. Kastil Reinstein dalam kompleks bangunan bersejarah terletak pada statusnya sebagai simbol era romantisisme. Restorasi dan pemeliharaan kastil ini oleh keluarga Hatcher sejak tahun 1975 telah memungkinkan pengunjung untuk mengalami dan menghargai warisan budaya yang luar biasa ini. Taos Pueblo. Taos Pueblo, sebuah pemukiman bersejarah di New Mexico Utara, merupakan salah satu komunitas yang dihuni secara terus-menerus paling lama di Amerika Serikat. Diperkirakan dibangun antara tahun 1000 dan 1450 Masehi, Taos Pueblo telah menjadi rumah bagi suku Pueblo selama lebih dari 1 milenium. Taos Pueblo terletak pada arsitektur adobenya yang bertahan lama, terdiri dari 2 kompleks perumahan bertingkat yang terbuat dari bata lumpur yang dikeringkan matahari. Dinding adobe ini memiliki ketebalan yang luar biasa, mencapai 70 cm di bagian bawah dan sekitar 35 cm di bagian atas, memberikan isolasi dan kekuatan struktural yang luar biasa. Struktur bangunan bertingkat ini dianggap sebagai salah satu yang tertua yang masih berdiri di Amerika Utara. Meskipun telah berusia ratusan tahun, bangunan-bangunan ini tetap digunakan untuk tujuan tradisional dan sebagai tempat tinggal bagi anggota komunitas. Pemeliharaan tahunan struktur adobe merupakan bagian integral dari kehidupan di Taos Pueblo. Setiap tahun, dinding-dinding ini diplester ulang dengan lapisan adobe baru sebagai bagian dari upacara desa, memastikan integritas struktural dan mempertahankan tradisi budaya. Meskipun tetap berpegang pada metode konstruksi tradisional, Taos Pueblo telah mengadaptasi arsitekturnya terhadap perubahan zaman. Pintu dan jendela bergaya Eropa diperkenalkan pada abad ke-20, meskipun penggunaannya tetap terbatas. Saat ini sekitar 150 orang tinggal di dalam Pueblo bersejarah ini secara penuh waktu, dengan lebih banyak lagi yang tinggal di dalam rumah modern di luar dinding kuno. Keseimbangan antara preservasi dan modernitas ini mencerminkan komitmen komunitas Taos untuk mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Pengakuan internasional atas nilai sejarah dan budaya Taos Pueblo ditunjukkan melalui penetapannya sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992 dan status landmark bersejarah nasional sejak 1960. Menara Hercules. Menara Hercules, sebuah mercusuar kuno yang berdiri megah di pesisir Atlantik Utara Spanyol, memiliki sejarah panjang yang mencengangkan. Dibangun pada awal abad ke-20 Masehi, tepatnya di bawah pemerintahan Kaisar Trajan, menara ini telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu selama hampir 1900 tahun. Terletak strategis di semenanjung sekitar 2,4 km dari pusat kota A Coruña, Galicia, di barat laut Spanyol, menara Hercules awalnya dikenal sebagai Forum Brigantium. Struktur bersejarah ini memiliki tinggi total 55 meter dengan 34 meter merupakan batu asli dari zaman Romawi, dan 21 meter tambahan hasil renovasi. Dibangun di atas bukit setinggi 57 meter, menara ini berfungsi sebagai mercusuar untuk memandu kapal-kapal yang berlayar di perairan berbahaya Samudra Atlantik dan Teluk Biscay. Desainnya diyakini terinspirasi oleh mercusuar Alexandria yang terkenal, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Keunikan menara Hercules terletak pada penggunaannya yang berkelanjutan sejak era Romawi hingga saat ini. Jadikannya mercusuar Romawi tertua yang masih beroperasi di dunia. Meskipun sempat terbengkalai pada abad pertengahan, menara ini kembali difungsikan pada abad ke-15 seiring dengan meningkatnya aktivitas pelabuhan A Coruña. Restorasi besar-besaran dilakukan pada akhir abad ke-18 oleh arsitek Eustaquio Giannini yang memberikan tampilan neoklasik pada eksteriornya sambil tetap mempertahankan inti Romawi aslinya. Saat ini menara Hercules tetap berfungsi sebagai alat bantu navigasi yang vital dengan cahayanya tetap terlihat hingga jarak 32 mil laut. Statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 27 Juni 2009 dan Monumen Nasional Spanyol semakin menegaskan nilai historis dan kulturalnya yang tak ternilai. Acoma Pueblo. Acoma Pueblo,
yang dikenal juga sebagai Sky City, merupakan salah satu pemukiman tertua yang masih dihuni di Amerika Utara. Didirikan sekitar tahun 1100 Masehi, Acoma Pueblo telah menjadi saksi sejarah selama lebih dari 900 tahun. Terletak di atas mesa batu pasir setinggi 109 meter, pemukiman ini memiliki nilai historis dan arsitektural yang luar biasa. Acoma Pueblo terdiri dari sekitar 300 bangunan bertingkat 2 hingga 3 yang terbuat dari adobe, sebuah material bangunan tradisional yang terbuat dari tanah liat dan jerami. Arsitektur unik ini masih digunakan hingga saat ini dengan sekitar 50 penduduk yang tinggal secara permanen di atas mesa. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Acoma Pueblo adalah ketiadaan listrik, air mengalir, dan sistem pembuangan limbah modern di bangunan-bangunan tersebut. Meskipun demikian, penduduk telah beradaptasi dengan kondisi ini selama berabad-abad. Air dikumpulkan dari 2 tangki air alami, sementara oven pemanggang tradisional ditempatkan di luar bangunan. Tata letak di Acoma Pueblo sebagian besar masih mempertahankan desain aslinya. Bangunan-bangunan disusun dalam 3 baris yang membentang dari timur ke barat, dengan jalan-jalan paralel di antaranya dan gang-gang sempit yang membagi sebagian blok dari utara ke selatan. Arsitektur Acoma terletak pada desain bangunannya yang tidak memiliki pintu masuk di lantai dasar. Akses ke dalam bangunan dilakukan melalui tangga yang mengarah ke atap datar, di mana terdapat lubang masuk ke ruangan bawahnya. Atap datar ini juga berfungsi sebagai teras tempat penduduk beraktivitas saat cuaca cerah. Dinding-dinding bangunan yang tinggi di sisi utara berfungsi untuk melindungi dari angin dan memberikan naungan bagi jalan-jalan di bawahnya. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu, Acoma Pueblo tetap mempertahankan esensi arsitektur tradisionalnya. Bahan bangunan modern seperti blok semen dan batu bata adobe yang dipres telah mulai digunakan. Namun struktur inti bangunan masih tetap terbuat dari adobe tradisional. Preservasi dan adaptasi yang hati-hati ini memungkinkan Acoma Pueblo untuk tetap menjadi salah satu contoh terbaik perencanaan kota dan pencapaian arsitektural di antara suku-suku Indian Pueblo Barat. Keunikan dan keaslian Acoma Pueblo ini menjadikannya sebagai tujuan wisata yang menarik dengan sekitar 55.000 pengunjung setiap tahunnya.